Kita mulai Pak Simbol ya. Silahkan Bu. Iya, iya. Oke, sekali lagi selamat datang Ibu ucapkan kepada peserta cerdas cermat SMA Santo Yosep Medan dalam rangka HUT RI ke-76. Nah, sebelum kita mulai perlombaan kita ini, beberapa hal Ibu sampaikan untuk kita pedomani selama berlangsung kegiatan ini. Yang pertama, soal akan diberikan kepada masing-masing peserta dalam 2 sesi. Sesi pertama, masing-masing peserta akan diberikan 5 soal dengan skor 20. Setiap satu soal diberikan durasi 10 detik dalam menjawab. Nah, pada sesi kedua akan diberikan soal secara bertingkat, dimulai dari tingkat kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Khusus pada sesi kedua, pada tiap tingkat, setiap peserta akan diberikan 1 soal dengan skor 100. Bila peserta tidak bisa atau salah dalam menjawab soal tersebut, maka soal akan dilemparkan kepada peserta lain secara berurutan. Dan peserta lain yang bisa menjawab berhak mendapatkan soal tersebut. Untuk yang keempat, peserta yang berhak masuk babak final adalah peserta yang mendapatkan skor tertinggi yang diperoleh dari soal pada sesi pertama dan sesi kedua. Demikian petunjuk kegiatan perlombaan kita. Jika ada yang kurang jelas, Ibu beri kesempatan bertanya. Ada, Nak? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang bersiap ya. Kita mulai dari peserta pertama itu berurutan kelasnya dari mulai kelas 10 IPA 1 sebagai peserta pertama, nanti disambung dengan 10 IPA 2 dan seterusnya sampai 12 IPS 2 sebagai peserta terakhir. Nah, kita mulai. Soal akan dibacakan oleh Ibu V. Manurung. Oke, terima kasih sudah bergabung di cerdas cermat kita untuk hari ini. Untuk sesi pertama dimulai dari kelas 10 MIPA 1. Siap-siap ya, Nak? Soal pertama. Agama tertua di Indonesia. 10 detik dari sekarang. Bu. Benar, skor 20. Kemudian untuk soal nomor 2, masih untuk kelas 10 IPA 1. Siap-siap ya, Vanessa. Weda adalah kitab suci agama. 10 detik dari sekarang. Buddha, Bu. Salah. Lanjut ke soal nomor 3. Perang di Ponegoro terjadi di titik-titik. 10 detik dari sekarang. Habis waktunya. Udah, Vanessa siap-siap? Oke. Soal nomor 4. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan nama Patimura adalah pahlawan yang berasal dari 10 detik dari sekarang. Ayo Vanessa. Udah gagal lagi ya. Soal yang kelima. Vanessa, aktifkan kameramu, Nak. Vanessa. Ya, Bu. Oke. Soal nomor 5. 1 Juni diperingati sebagai titik-titik.
10 detik Hari dari sekarang. hari lahir Pancasila, Bu. Benar, skor 20. Berarti untuk sesi pertama kelas 10 MIPA 1 sudah selesai ya, Nak. Kita lanjut ke 10 IPA 2. Siap-siap. 10 MIPA 2. Soal pertama, Waisak adalah hari besar umat titik-titik. 10 detik dari sekarang. Hindu, Bu. Salah. Soal nomor 2. Kerajaan tertua di Indonesia adalah titik-titik. 10 detik dari sekarang. Kutai, Bu. Oke, benar. 20 skornya. Soal nomor 3. Kerajaan Sriwijaya terletak di titik-titik. 10 detik dari sekarang. Siapakah nama pahlawan nasional yang mendapat julukan Bapak Pendidikan Nasional? Muhammad Hatta, Bu. Salah. Nomor 5, soal terakhir untuk 10 MIPA 2. 30 September diperingati sebagai titik-titik. 10 detik dari sekarang. G30 SPKI, Bu. Oke, skor 20 untuk 10 MIPA 2. Selanjutnya, untuk kelas 10 IPS 1. Siap-siap, Nak, 10 IPS 1? Ya, Bu. Oke. Soal nomor 1. Tempat ibadah umat Konghucu adalah titik-titik. 10 detik dari sekarang. Di Vihara, Bu. Salah. Ya, soal nomor 2. Kitab Tripitaka adalah kitab suci umat titik-titik. 10 detik dari sekarang. Umat Hindu. Salah. Soal nomor 3. Siap-siap ya. Apa nama buku yang pernah diterbitkan oleh R.A. Kartini? 10 detik dari sekarang. Hadis gelap terbitlah terang. Oke, skor 20. Soal nomor 4. Kerajaan Islam pertama di Aceh. Titik. 10 detik dari sekarang. Kerajaan Sriwijaya. Salah. Soal nomor 5. 21 April diperingati sebagai titik-titik. 10 detik dari sekarang. Hari Kartini, Bu. Oke, skor 20 untuk 10 IPS 1. Selanjutnya untuk 10 IPS 2. Siap-siap 10 IPS 2? Ya, Bu. Oke, soal nomor 1 ya, Nak. Prasasti Yupa berasal dari kerajaan titik-titik. 10 detik dari sekarang. Oke, skor Kutai. 20. Soal nomor 2. Pendiri kerajaan Kutai adalah titik-titik. Tahu, Bu. Habis waktunya. Soal nomor 3. Siap-siap ya. Kecilnya ini ya. Iya, Oke, Bu. soal nomor 3 ya, Nak. Kerajaan Hindu terbesar di Indonesia adalah titik-titik. 10 detik dari sekarang. Mataram, Bu. Coba ulang. Mataram. Salah. Soal nomor 4. Siap-siap ya. Siapakah Ya, Bu. yang dikenal dengan pahlawan proklamator? Insinyur Soekarno. Siapa lagi kawannya? Muhammad Atta. Oke, skor 20. Soal nomor 5. 28 Oktober
diperingati sebagai hari titik-titik? Sumpah Pemuda. Oke, skor 20. Jadi untuk sesi pertama 10 IPS 2 sudah selesai. Masuk ke 11 IPA 1. Siap-siap, Nak? 10 IPA 1? Ya, Bu. Oke. 11 IPA 1 ya, 11 IPA 1. Soal nomor 1. Candi Borobudur terletak di provinsi mana? 10 detik dari sekarang. Jawa, Bu. Jawa. Salah ya, masih Jawa, salah ya, Bu. Nak. Soal nomor 2. Siap ya? Wakil Presiden pertama Indonesia. Muhammad Hatta, Bu. Skor 20. Soal nomor 3. Kerja paksa pada masa pendudukan Jepang dikenal dengan nama. 10 detik dari sekarang. Kerja Rodi, Bu. Rodi. Bahasanya apa? Apa, Bu? Bahasanya apa? Kerja Rodi itu apa? Bukan sebelum itu jawabannya. Oke, masih salah ya, Nak? Nomor 4. Siap-siap. BPU PKI adalah singkatan dari apa? 10 detik dari sekarang. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bu. Oke, skor 20. Soal nomor 5 untuk yang terakhir. Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal titik-titik. 20 Mei, Bu. Salah. Oke. 2 Mei, Bu. 2 Mei, Bu. 2 Mei, 11 Bu. IPA 1 sudah selesai waktunya, Nak. Oke. Kita lanjut ke 11 IPA 2. Siap-siap. 11 Ya, Bu. IPA 2. Gabriel ya. Oke, siap-siap ya, Gabriel. Ya, Bu. Soal nomor 1. Candi Borobudur merupakan peninggalan agama titik-titik. 10 detik dari sekarang. Agama Buddha, Bu. Skor 20. Benar ya, Nak? Soal nomor 2. Wakil Presiden ketiga Indonesia adalah titik-titik. Megawati, Bu. Salah, Nak. Ya, masih salah ya. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ya. Salah satu sultan dari kerajaan Islam Goa yang namanya diabadikan menjadi universitas di Makassar. 10 detik dari sekarang. Hasanuddin. Lebih lengkap, Nak. Hasanuddin, Bu. Oke. Kita benarkan ya. 20 skormu, Gabriel. Harusnya Sultan Hasanuddin. Oke. Nomor 4. Ya, nomor 4. Siap, Gabriel? Ya. PPKI adalah kepanjangan dari 10 detik dari sekarang. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, skor 20. Soal nomor 5 untuk yang terakhir pada sesi pertama ini. Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada tanggal 1 Oktober, Bu. skor 20. Lanjut kita ke kelas 11 IPS 1. Siap-siap, Nak? Kelas 11 IPS 1. Yang mana orangnya? Saya, Bu. Oke, 11 IPS 1. Siap-siap ya, Juwasta. Soal nomor 1. Candi Prambanan merupakan peninggalan agama titik-titik. 10 detik dari sekarang. Hindu, Bu. Oke, skor 20. Udah hampir habis waktunya. Soal nomor 2. SBY merupakan presiden yang keberapa? Ke-6, Bu. Oke, skor 20. Nomor 3. Soal nomor 3. Kota tempat Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan muda untuk diamankan dari pengaruh Jepang. Rengas Dengklok.
Skor 20. Soal nomor 4. G30S PKI merupakan kepanjangan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. skor 20. Soal yang terakhir Juasta untuk sesi pertama. 20 Mei merupakan hari besar untuk memperingati titik-titik. Hari Pendidikan. Salah. Oke, untuk sebelah IPS 1 sudah selesai ya, Nak? Selanjutnya sebelah IPS 2. Siap-siap? Mana orangnya? 11 IPS 2. Saya, Bu. Oke. Kameramu, Nak. Oke, Tiara ya. Siap-siap ya? Kita mulai soal nomor 1. Candi Singosari terletak di provinsi mana? 10 detik dari sekarang. Sudah habis waktunya, Nak. Soal nomor 2. Siap, Tiara? Presiden RI yang keempat. 10 detik dari sekarang. Wat Abdul Muhalid. Coba ulang. Abdul Rahmat Wahid, Bu. Abdul Udah Rahmat lewat Wahid. waktunya, Nak. Tadi nggak lengkap, masih salah. Udah lewat waktunya. Oke, soal nomor 3. Fokus ya, fokus ya. Fokusnya sama Ibu, jangan yang lain-lain. Penyebab terjadinya Perang Padri di Sumatera Barat adalah 10 detik dari sekarang. Pemberontakan PPKI, Bu. PPRI. Salah, Nak. Salah. PPRI. Soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Pasca kemerdekaan Indonesia, masih saja terjadi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang tidak dapat dihindari, yang menghasilkan perundingan yang dikenal dengan KMB. Apakah kepanjangan dari KMB tersebut? 10 detik dari sekarang. Habis waktunya, Nak. Soal nomor 5. Tiara, setiap tanggal berapa hari pahlawan diperingati? 10 detik dari sekarang. 10 November, Bu. Skor 20. Untuk kelas 11 IPS 2 sudah selesai. Kemudian untuk kelas 12 IPA 1. Siap-siap 12 IPA 1? Siap, Bu. Oke. Siap-siap ya, Miss Malem. Bu. Soal nomor 1. Pasca kemerdekaan, Timor Timur yang kini bernama Timor Leste dahulu adalah bagian dari NKRI. Pada masa pemerintahan Presiden siapakah Timor Timur itu akhirnya lepas dari NKRI? 10 detik dari sekarang. B.J. Habibie, Bu. Skor 20. Nomor 2, Miss Malem. Siap, Bu. Ideologi negara Indonesia adalah titik-titik. Pancasila. Skor 20. Soal nomor 3. Siap, Bu. Pahlawan wanita yang berasal dari Aceh adalah titik-titik. Nyadin. Cut Nyadin, Bu. Skor 20. Soal nomor 4. Fokus ya sama Ibu ya, Miss Malem. Jangan yang lain. Ini kamera saya di depan gini, Bu. Gini. Ibu di belakang. Oke.
Sebutan untuk kota Surabaya adalah titik-titik. Kota Surabaya. Kota Pahlawan, Bu. Skor 20. Soal terakhir sesi pertama. Ya, Bu. Orde Baru ialah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sejarah mencatat bahwa masa pemerintahan Presiden Soeharto adalah yang terlama di Indonesia. Berapa tahun pemerintahan beliau? Empat tahun, Bu. Salah, Nak. Salah ya. Untuk 12 IPA 1 sudah selesai soalnya. Terima kasih, Bu. Kita lanjut ke kelas 12 IPA 2. Siap-siap 12 IPA 2? Yang mana orangnya? Saya Bu Iren. 12 IPA 2. Saya Bu Iren. Coba agak kuat suaramu, Nak. Mana orangnya? Aktifkan kameramu. Iya. Siap-siap ya, Iren? Siap Bu. Kuat suaramu nanti ya, kuat suaranya. Soal nomor 1. 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Pada 10 November tersebut, terjadi pertempuran yang sangat sengit di Surabaya. Peristiwa ini dikenal dengan Arek-Arek Surabaya. Pada peristiwa ini, siapakah yang berpidato dengan semangat yang berapi-api untuk mengorbankan semangat juang? 10 detik dari sekarang. Bung Tomo, Bu. Skor 20. Soal nomor 2. Kabinet masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri disebut dengan apa? Bak Mega, Bu. Oke, habis waktunya, Nak. Bak Mega, Bu. Soal nomor 3. Siap-siap ya, Iren? Oke. Pahlawan kemerdekaan yang berasal dari Sumatera Utara. 10 detik dari sekarang. Mangaraja. Sisingamangaraja 12, Bu. Skor 20. Soal nomor 4. Sebutan untuk kota kembang adalah Bandung, Bu. skor 20. Soal yang terakhir untuk sesi pertama. Berapa lamakah Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun. Berapa, Nak? 350. Oke, habis waktunya, Iren. Selanjutnya untuk sesi untuk kelas 12 IPS 1. 12 IPS 1 siap-siap siapa orangnya? Saya, Aktifkan Bu. kameranya. Oke, Melantina. Siap-siap ya. Ya, Bu. Soal nomor 1. Franz Kaisepo adalah salah satu seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dan untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat luas, pemerintah mengeluarkan uang kertas dengan wajah Franz Kaisepo. Uang tersebut nominalnya berapa, Nak? Rp2.000, Bu. Salah ya, Melatina. Masuk ke soal nomor 2. Kabinet pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama disebut dengan titik-titik. Kabinet kaki 4. Masih salah ya, Nak. Soal nomor 3. Ya, fokus ya, Melantina.
S. Parman, MT Haryono, Sutoyo Siswo Miharjo adalah nama-nama pahlawan dengan gelar titik-titik. Oke, habis waktunya Melantina. Soal nomor 4. Siap-siap ya. Undang-Undang 1945 disahkan pada tanggal berapa? Tujuh belas Agustus 1945. Salah nak, salah ya. Soal nomor 5. Lambang sila ketiga Pancasila. Pohon beringin, Bu. Skor 20. Jadi kelas 12 IPS 1 setelah selesai sesi pertama, kita lanjut ke kelas 12 IPS 2. Siap-siap nak, siapa itu kelas 12 IPS 2? Siapa orangnya? 12 IPS 2. Saya, Bu. Oke, siap-siap ya Rahel. Ya, Bu. Soal nomor 1. Dalam penjajahannya ke dunia timur, bangsa Barat membawa misi yang dikenal dengan semboyan 3G. Apa itu 3G? 10 detik dari sekarang. Oke, habis waktunya ya, Rahel. Soal nomor 2. Kebiasaan penjajah Jepang sebelum melaksanakan pekerjaan pagi hari selalu melaksanakan upacara yang menghadap ke timur. Apa nama upacara tersebut? 10 detik dari sekarang. Oke, habis waktunya ya. Soal nomor 3. Ya, fokus ya Rahel. Lambang sila pertama Pancasila. Bintang, Bu. Oke, skor 20. Soal nomor 4. Salah satu korban peristiwa G30S dari suku Batak. 10 detik dari sekarang. Tuanku Imam Bonjol, Bu. Salah ya nak. Soal nomor 5 untuk yang terakhir sesi pertama. Pada pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono menang bersama wakilnya. Siapakah wakilnya itu? Kenapa, Bu? Saya ulangi. Pada pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono menang bersama wakilnya. Siapakah wakilnya tersebut? Oke, habis waktunya Rahel. Jadi untuk sesi pertama semua sudah selesai. Kita lihat skornya. Oke, terima kasih buat anak ibu semuanya, peserta cerdas cermat yang telah menyelesaikan sesi pertama dengan sangat antusias. Ada yang berhasil menjawab hampir semua, ada yang hanya dapat 2 soal, tidak apa-apa, tetap semangat ya nak. Berikut ini kita lihat perolehan skormu dari sesi pertama. Nah, di peserta pertama itu mendapatkan skor total untuk kelas 10 IPA 1 adalah 40. Di kelas 10 IPA 2, skor total adalah 40. Di kelas 10 IPS 1, skor total 40. Di kelas 10 IPS 2, skor total 60. Untuk peserta
kelima atau kelas 11 IPA 1, skor yang diperoleh adalah 40. 11 IPA 2, 80. 11 IPS 1, 80. Kelas 11 IPS 2, 20. Untuk peserta dari kelas 12 IPA 1, skor yang diperoleh adalah 80. 12 IPA 2, 60. 12 IPS 1, 20. Dan 12 IPS 2, 20. Itulah perolehan skor sementara di sesi pertama. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi kedua, yaitu soal sistem lempar. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, masing-masing peserta akan diberikan satu soal. Bila soal tersebut tidak dapat kamu jawab, maka soal tersebut akan dilempar kepada peserta selanjutnya secara berurutan. Demikian ya. Sudah paham ya? Sekarang kita mulai dengan sesi kedua. Oke, siap-siap ya, Nak. Untuk sesi kedua, untuk kelas 10 IPA 1. Siap-siap 10 IPA 1. Jadi ini sesinya untuk kelas 10 seluruhnya dulu. 10 IPA 1. Vanessa? Ya, Bu. Oke. Siap ya, Nak. Bendera merah putih, saya ulangi, bendera merah putih yang digunakan pada waktu pembacaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dijahit oleh siapa? 10 detik dari sekarang. Fatmawati, Bu. Oke, 100 skornya untuk 10 IPA 1. Kita masuk ke 10 IPA 2. Siap-siap 10 IPA 2. Ayo 10 IPA 2. Ya, Bu. Siapa nak 10 IPA 2? Oke. Saya, Bu. Oke, siap ya. Tonggak Persatuan Indonesia ditandai dengan pembacaan ikrar apa? 10 detik dari sekarang. Sumpah Pemuda, Bu. Oke, skor 100 untuk 10 IPA 2. Sekarang 10 IPS 1. Siap-siap 10 IPS 1? Iya, Bu. IPS 1, oke. Siap-siap ya. Iya, Bu. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di mana? 10 detik dari sekarang. Di Jalan Regangsang nomor 56, Bu. Itu kediaman siapa coba? Oke, masih salah ya, Nak? Ya, Bu. Kami lemparkan ke soal ini ke kelas 10 IPS 2. Ayo, siapa 10 Iya, Bu. IPS 2? Oke. Saya, Bu. Apa jawabannya, Nak? Di kediaman Rumah Soekarno, Jalan Saan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Oke. 100 untuk 10 IPS 1. 10 IPS 2, 10 IPS 2. Saya sorry. Nah, sekarang untuk IPS 2, soal 10 IPS 2 ya. Soal untuk 10 IPS 2. Siap-siap ya. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, siapa dia? Insinyur Karno. 100 untuk 10 IPS 2. Selanjutnya untuk kelas 11 ya, 11 IPA 1. Iya, Bu. 11 IPA 1 siap-siap ya. Oke. Yang lainnya juga bersiap untuk kelas 11.
Yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia siapa? Sayuti Melik, Bu. Sayuti Melik. 100 untuk 11 IPA 1. Selanjutnya untuk pertanyaan 11 IPA 2. Ya, Bu. Oke. Pada tahun berapakah Sumpah Pemuda pertama kali dibacakan? 1928, Bu. 100 untuk 11 IPA 2. Selanjutnya untuk kelas 11 IPS 1. 11 IPS 1, siap-siap. 11 IPS 1. Saya, Bu. Oke. Juata ya. Iya, Bu. Jenderal yang selamat dari tragedi ke-30S PKI. 10 detik dari sekarang. Oke, habis waktunya Juata. Soal ini kami lemparkan ke kelas 11 IPS 2. Nasution, Bu. Oke, 100 untuk 11 IPS 1. Nah, soal berikutnya untuk Tadi 100 untuk kelas 11 IPS 2 ya, 11 IPS 2. Nah, sekarang untuk soal 11 IPS 2. Saya siap ya, Tiara. Istana Maimun di Sumatera Utara adalah peninggalan dari siapa? 10 detik dari sekarang. Sultan Hasan. Sultan Hasyim. Sultan Hasyim Raul Perkasa. Coba Kesultanan apa namanya? Sultan. Sudah habis waktu ya, maaf. Sudah habis waktu rupanya. Oke ya, sekarang kita lemparkan ke kelas 11 IPA 1. Soal yang tadi. 11 IPA 1. 11 IPA 1. Iya, Bu. Oke, saya ulangi soalnya ya. Istana Maimun di Sumatera Utara adalah peninggalan dari siapa? Belanda, Bu. Masih salah. Ke 11 IPA 2. 11 IPA 2. Ya, Bu. Oke, Istana Maimun di Sumatera Utara adalah peninggalan dari Kesultanan Delhi, Bu. Oke, 100 untuk 11 IPA 2. Nah, sekarang sesi kedua untuk kelas 12. Kita mulai dari 12 IPA 1. Siapa 12 IPA 1? Tarigan, Bu. Siap, Bu. Oke, siap ya, Miss Malem. Bu. Yang pertama kali mengemukakan 5 gagasan tentang dasar negara dalam sidang pertama BPU PKI. 10 detik dari sekarang. Penuh, Bu. Oke, habis waktunya ya, Miss Malem. Sudah saya jawab, Nah, Bu. soal ini kami lemparkan ke 12 IPA 2. 12 IPA 2. Siapa orangnya? Iren, Bu. Iren. Oke. Yang pertama kali mengemukakan 5 gagasan tentang dasar negara dalam sidang pertama BPU PKI. Muhammad Yamin. Oke, 100 untuk 12 IPA 2. Nah, sekarang untuk soal 12 IPA 2 masih tetap samamu ya, Iren, soal berikut ini. Pada tahun 2000, Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan RI yang keberapa? 21. Waktunya habis, Iren. Soal ini kami lemparkan ke 12 IPS 1. 12 IPS 1. 12 IPS 1. Iya, Bu. Oke.
Pada tahun 2000, Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan RI yang keberapa? Waktunya habis. Kami lemparkan ke 12 IPS 2. Siapa IPS 2? Saya, Bu. Oke. Pada tahun 2000, Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan RI yang keberapa? 55 tahun. Oke, 100 untuk 12 IPS 2. Nah, sekarang giliran untuk 12 IPS 1. 12 IPS 1, Juwata. 12 IPS 1. 9. Ya, Bu. 12 IPS 1, siapanya? Melantina? Ya, Bu. Iya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di titik-titik 10 detik dari sekarang. Di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Oke, 100 untuk 12 IPS 1. Untuk 12 IPS 2. 12 IPS 2. Siapa orangnya? Oke, Rahel ya. Tokoh pemuda yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang. Sultan Syahrir. Oke, 100 untuk 12 IPS 2. Jadi demikian untuk sesi kedua. Saya berikan waktu kepada Ibu Francisca. Oke, terima kasih kepada Ibu V. Manurung yang telah membacakan soal pada sesi kedua. Selanjutnya kita akan lihat perolehan skor total dari sesi pertama dan sesi kedua. Untuk skor total dari peserta pertama atau kelas 10 IPA 1 mendapatkan skor total 140. 10 IPA 2 skor total 140. 10 IPS 1 skor total 40. 10 IPS 2 skor total 260. Peserta kelas 11 IPA 1 skor total 140, 11 IPA 2 280, 11 IPS 1 80, 11 IPS 2 120. Peserta dari kelas 12 IPA 1 skor total 80, 12 IPA 2 160, 12 IPS 1 120 dan 12 IPS 2 220. Oke, selanjutnya dari hasil perolehan skor total ini yang berhasil atau berhak masuk ke dalam babak final kita ambil per tingkat ya, Nak ya. Dari kelas 10 skor maksimal diperoleh oleh kelas 10 IPS 2 dengan jumlah tadi skor 260, berhak masuk ke babak final. Di kelas 11, skor total diperoleh oleh kelas 11 IPA 2 dengan jumlah maksimal 280, berhak masuk babak final. Dan di kelas 12, skor tertinggi diperoleh oleh kelas 12 IPS 2 dengan jumlah skor 220. Jadi demikianlah 3 peserta yang akan berhasil masuk babak final. Informasi selanjutnya nanti akan diberikan pada hari Senin. Nah, demikian kegiatan perlombaan cerdas cermat SMA Santo Yosep Medan dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-76. Ibu harap semua tetap semangat, tidak berkecil hati tadi yang kurang mendapatkan nilai maksimal, dan selamat bagi anak didik kami yang berhasil masuk dalam babak final.
Nah, terima kasih kepada semua panitia, peserta, teman-teman yang telah menyiapkan kegiatan ini sehingga babak penyisian cerdas cermat hari ini dapat berlangsung dengan baik. Jika ada yang kurang pas dalam pelayanan kita atau dalam pelaksanaan ini, kita mohon maaf. Dan seterusnya kita akan berbuat yang lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah yang kita cinta ini. Oke, demikian saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Mangantar. Salam Sanyos.